Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, kita lanjutkan materi terkait aplikasi komputer pada kasus portal bidang yang dikenai beban gempa statik ekuivalen. Pada video part 1 sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pemodelan SAP 2000 pada portal bidang kasus ini hingga step awal ya, baru pemodelan geometri kalau nggak salah. Kita lanjutkan. Diketahui bahwa portal bidang ini terbuat dari struktur beton bertulang dengan FC Pren 25 MPa, sehingga kita bisa memasukkannya ke dalam pemodelan SAP yang di video terakhir. Untuk memasukkan define material, kita ubah dulu satuannya ke dalam Newton milimeter, karena 1 MPa setara dengan 1 Newton per milimeter persegi ya. Jadi kita ubah ke Newton milimeter. Kita masuk define, kemudian material. Nah, kemudian di sini ada tulisan CONC atau konkret. Kita klik modify atau show material. Nah, di sini teman-teman masukkan mutu betonnya adalah 25 MPa ini. 25 MPa. Nah, ini kebetulan sudah saya define ya. Nah, kalau belum 25 diganti agar sama dengan data di soal. Kemudian FY tulangan atau kuat leleh tulangan balok dan kolomnya adalah 400 MPa. Nah, di sini juga udah saya ubah FY-nya atau reinforcing yield stress-nya 400 MPa. Kuat leleh sengkangnya adalah 240 MPa. Nah, kemudian kita dapat menghitung modulus elastisitas dari beton ini ya, menggunakan rumus 4700 kali akar FC Pren ya. Oke, saya close dulu ini. Kita hitung di Excel ya. 4700 kali akar FC Pren. Nah, 4700 kali akar 25. Akar 25 adalah 5. 23500 MPa. Kita masukkan angka ini, belum 23500. 23500. Ya, kemudian jika sudah klik OK. Klik OK lagi. Define material sudah selesai. Kita beralih ke define frame section. Baloknya terbuat dari frame section berbentuk persegi panjang. Kolom juga persegi panjang. Harusnya persegi panjang ya, karena sisi panjang dan lebarnya ini tidak sama. Kalau sama baru persegi ini kurang kata panjang. Baloknya 300 kali 500 mili. Kita masih dalam Newton mili, berarti aman ya, masih berbau milimeter panjang, dimensi panjangnya. Kita masuk ke define, kemudian frame section. Nah, di sini ada tulisan F1 frame section 1, karena kita mau memasukkan penampang persegi panjang. Kita klik tulisan add garing white flank ini menjadi add rectangular, karena rectangular adalah bahasa Inggrisnya persegi panjang. Masukkan section name-nya, pertama adalah balok. Materialnya tadi yang kita define konkret atau CONC. Dimensi depth dan width-nya kita samakan dengan soal 300 kali 500, berarti 300 itu width-nya dan depth-nya 500. 500 width-nya 300. Nah, kemudian di reinforcement kita ubah elemen kelasnya, yang tadinya kolom menjadi beam. Nah, di sini ada concrete cover to rebar center. Ini adalah jarak dari sisi permukaan balok menuju titik pusat lingkaran. Kalau saya gambarkan di pen, jadi yang dinamakan dengan CCR atau concrete cover to rebar center, ini adalah misalkan cross sectionnya. Nanti saya perspektifkan ya, mudah terbayang. Nah, di sini adalah tulangannya, tulangan sengkang ya. Ini ke terlalu besar, nggak apa-apa. Ini longitudinalnya, misalkan longitudinalnya itu di tumpuan ya, misalkan karena di tumpuan. Oke, di sini 3 misalkan. Ini kan kesana semua ya, tulangannya panjang. Nah, yang dinamakan dengan concrete cover to rebar center adalah jarak dari sisi luar permukaan beton menuju titik pusat
tulangan longitudinal sini. Berarti rumusnya adalah cover ditambah diameter sengkang yang ini ds, diameter sengkang ditambah, karena titik pusat lingkaran ada di tengah-tengah, berarti ditambah setengah kali diameter tulangan balok atau db misalkan. Nah seperti itu teman-teman. Nah sini covernya misalkan 40 mili ditambah diameter sengkangnya 10, berarti 50 ditambah diameter balok kita asumsikan 16, berarti setengah kali 8, setengah kali 16 8, berarti 40 ditambah diameter sengkangnya 10, 50 ditambah setengah kali 16 58 mm misalkan. Ini kita kosongkan aja dulu ya, nanti kalau teman-teman skripsi baru saya jelaskan. Oke, kemudian klik OK dulu. Nah kemudian kita ulangi untuk yang define frame section, untuk yang kolom ya, kita klik add i, ini menjadi add i rectangle, menjadi add rectangular. Tampangnya kita namakan adalah kolom, materialnya konkret, dimensinya adalah 350 kali 450, ininya 350. Kita klik tab reinforcement, elemen kelasnya sudah benar kolom, tampangnya rectangular, concrete cover to rebar center 45720, cover to rebar center ya. Ini kosongkan aja ya. Number of bar in 3 directional, jadi jumlah tulangan di sumbu ini ya, sumbu 3 arah 3. Nah ini berapa tulangan, jumlah tulangan di arah sumbu 2 dari sini ke sini, kita ninjaunya berapa tulangan ya. Oke, kita biarkan aja karena nanti akan dihitung otomatis oleh SAP jumlah tulangannya, dicek structure nanti setelah running. Nah kemudian kita masukkan beban yang ada di sini, hanya ada beban mati, beban hidup, dan beban gempa static equivalent nanti ya, yang kita assign di ujung-ujung tiap lantai. Pertama kita masukkan dulu mengenai define bebannya. Kita masuk ke define and then static load case. Nah di sini ada tipe beban mati dead, kita ubah menjadi mati ya, ininya mati. SWM nya untuk beban mati adalah 1, tujuannya agar SAP dapat menghitung otomatis terkait berat sendiri dari elemen-elemen struktur yang ada, baik elemen balok, kolom, dan plat jika ada plat. Kalau di sini hanya ada balok dan kolom berarti ya, karena sudah di define sebelumnya. Kita hanya ingin mengubah nama load 1 menjadi mati, kita klik change bukan add new, sudah berubah menjadi mati. Kita masukkan beban yang kedua yaitu beban hidup, tipenya kita ubah menjadi live, nama matinya kita ubah menjadi hidup, SWM nya kita ubah menjadi 0, jadi 1 itu hanya untuk beban mati saja. Kemudian kita klik add new load. Kemudian masukkan beban gempa atau quake, nama beban gempanya adalah static equivalent. Namanya terbatas ya, berarti ini aja kita namakan nama static. Kemudian SWM nya tetap 0, kita klik add new load, tambahkan. Nah, sudah ada beban 3 beban, maksudnya mati, hidup, dan beban gempa static equivalent. Klik OK. Kita sudah daftarkan beban-beban yang ada. Sekarang kita assign beban hidup yang ada di sepanjang balok lantai 1 yang ini 10 kN per meter dan lantai 2 10 kN per meter. Karena satuannya kN per meter, agar kita tidak perlu konversi ke Newton mili, kita angka baiknya mengubah satuannya dulu menjadi kN meter. Oke, jika sudah, masukkan angka 10 ya, kN per meter. Caranya klik di sini balok-balok yang ada. Oke, kita klik assign. Kemudian satuan aman ya, kN meter. Frame static load. Di ini ada tulisan gravity dan uniform. Kita masukkan beban yang, karena ini adalah beban merata ya, beban merata sepanjang balok lantai 1 dan lantai 2. Kita masukkan frame static load yang uniform ya.
Nah, uniform kita ubah namanya, load case name-nya tadi kan beban hidup, berarti QLL itu hidup. Kemudian kita tipe bebannya itu berupa gaya, bukan berupa momen. Kemudian sebentar ya. Kemudian directionnya adalah gravity, arah gravitasi ke bawah kan, bisa dilihat di sini arahnya ke bawah. Kemudian masukkan uniform load-nya adalah tadi 10 ya kalau nggak salah ya. 10, 10. Nah, di sini adalah 10, kita klik OK. Angka 10 sudah terassign. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah kita menghitung gaya gempa statik ekivalennya. Langkah atau step pertama adalah kita menentukan berat struktur per lantai atau per tingkat. Caranya kita buat kelompok-kelompok berat tingkat atau berat lantai yang akan dihitung sebagai berikut. Di sini saya definisikan TK2 dan TK1, tingkat 2 dan tingkat 1 ya. TK itu yang dimaksud saya, atau teman-teman boleh menuliskannya LT2 dan LT1, lantai 1 dan lantai 2. Kalau bahasa Inggris mungkin ST2 dan ST1, story 1 dan story 2. Story atau tingkat 2 adalah berat kelompok berat tingkat atau lantai 2 terdiri dari, bisa dilihat di sini, lantai 2 berarti sini ya. Sebentar ya. Ya, lantai 2 ini gambarnya nggak sinkron ya. Di sini kita lihatnya ini aja. Lantai 2 di kasus kita kan berarti dari sini ke sini. 1 2 3 4 join dan 1 2 3 4 dan 4 kolom. Seperti itu. Kalau tingkat 1 berarti yang ini kan, tingkat 1 adalah ada joinnya 1 2 3 4 join, 4J dan 1 2 3 4 frame kolom. Seperti itu. Oke, jadi ini benar ya, 4 frame kolom dan 4 join, baik lantai 2 ataupun lantai 1. Nah, kemudian setelah kita mengetahui kondisi kelompok berat atau tingkat lantainya, kita klik frame dan join yang akan kita kelompokkan. Setelah diklik, kita klik assign to group name dan beri nama add new group. Oke, nah kita definisikan yang tingkat 2 dulu misalkan. Sorry, yang ini ya, tingkat 2. Jadi beban ini akan masuk dari balok menuju kolom, kemudian kolom masuk ke join di bawahnya ini. Nah, setelah kita assign 4C dan 4F, kita klik assign, kemudian join ya kalau nggak salah ya. Ikuti saja di sini. Assign, kemudian assign to group name ya. Assign, kita klik group name. Nah, kemudian berikan nama add new group. Oke, ini ya. Tingkat 2. Oke, kemudian klik OK. Lakukan yang sama pada lantai 1 atau tingkat 1, klik join yang ada di tingkat 1, kemudian frame kolomnya yang ada di tingkat 1, kemudian kita klik assign group name, berikan nama TK atau tingkat 1. Klik add new group name dan muncul TK1, kemudian klik OK. Ikuti saja yang ada di slide ini, sudah saya sajikan secara berurutan. Kemudian khusus untuk menghitung WT atau berat total struktur untuk setiap semua lantai yang ada di portal bidang ini, kita masukkan combo khusus, yaitu kita namakan kombonya adalah berat WT dengan isinya adalah 1 dead load ditambah 0,3 live load. Ini diatur di SNI 1726. Kemudian klik use for concrete design ya, ini tidak harus use for concrete design. Klik define load combination, kemudian add new combo. Di sini adalah berat WT, di sini adalah berat WT lagi. Kemudian di sini adalah 1 dead load ditambah 0,3 live load ya. 1 dead load ditambah hidupnya adalah 0,3. Kita klik add 0,3 hidup.
Yang ini ya sudahlah biasa, tapi ini nggak wajib menurut saya. Oke, jadi 1 mati ditambah 0,3 hidup ya. Itu sudah diatur di 176 untuk menghitung berat total struktur WT. Oke. Combo yang lain ya boleh kita masukkan nanti, menyusul lah ya, atau sekalian menyusul aja ya, menyusul ya biar sama dengan yang ada di slide. Nah, kemudian kita untuk menghitung WT ini kita running program ya. Caranya kita klik set option pada analyze. Oke. Satu ini kilonewton meter udah. Set option, kita klik yang ini portal bidang, klik OK. Kemudian kita running, analyze, run. Oke. Untuk kasus portal ruang atau gedung 3 dimensi, teman-teman harus masukkan beban hidupnya itu bisa langsung di plat. Itu bisa dilihat di aturan SNI 1727/2013. Misalkan untuk perkantoran atau mall, kalau nggak salah nilainya adalah 4,79 kN per meter persegi KLL plat lantainya. Kalau di sini saya portal bidang, berarti diasumsikan dari nilai KLL plat lantai tadi didistribusikan di setiap balok-balok mengikuti pola pembebanan envelope yang seperti bentuk amplop itu ya, didistribusikan ke setiap balok-balok yang ada di sekitar plat tersebut. Ikutan aja ya. Nah, di load combination saya unrunning dulu. Di load combination silakan teman-teman memasukkan load combination. Untuk combo 1 kita ubah, ini adalah WT ya, berat WT biar jelas. Modify berat WT. Nah, combo 1 biasanya 1,4 dead load, 1,4 mati. Ini diklik use for concrete design-nya buat memasukkan di pendesainan tulangan. Kemudian di add lagi di combo 2, masukkan 1,2 beban mati ditambah 1,2 beban hidup, use for concrete design. Combo 3 adalah yang ada gempa, 1,2 beban mati ditambah 0,5 atau setengah beban hidup ditambah 1 beban gempa. Klik use for concrete design. Di add lagi combo 4-nya adalah nanti minus gempanya ya, tadi kan plus 1 sekarang minus 1. Ini diklik juga use for concrete design. Combo 5 yang ada gempa juga, yaitu 0,9 mati ditambah 1 beban gempa plus use for concrete design diklik. Dan combo 6 adalah masukkan 0,9 beban mati minus 1 beban gempa, karena beban gempa bisa searah sumbu positif atau searah sumbu negatifnya, jadi ada plus 1 dan minus 1 seperti itu ya teman-teman. Yang ini tidak wajib ya, static X ini tidak perlu, jadi sampai combo 6 aja plus 1 berat WT. Jika sudah, kita klik assign, analyze, set option, klik exit plan, oke. Habis itu kita klik running di sini ya, running. Kemudian klik oke. Nah, setelah itu kita masuk ke display, ke satuannya ubah dulu ke kilonewton meter. Display show group join for sum, kita pilih tingkat 2 dulu yang paling atas. Nah, di sini disajikan jendela group join for summation. Kita lihat untuk berat itu FZ ya, gaya arah Z, karena beban itu searah gravitasi. Kita lihat yang berat WT. Nah, di sini kita lihat FZ-nya 122,936 kN. Dan nilainya segitu, sama ya dengan di sini. Kemudian kita tulis berat struktur lantai 2-nya berarti 122,936 yang ini kN. Nah, sekarang untuk menghitung berat struktur di lantai 1, caranya sama kayak tadi, cuman kita pilih yang TK1. Nah, di sini tingkat 1 FZ-nya adalah 245,873. Nah, di sini kita tulis berat struktur di lantai 1 adalah 245,873 dikurangi
berat di lantai sebelumnya atau di lantai atasnya, yaitu 122,936, pindahkan ke sini, sehingga berat struktur di lantai 1 adalah 122,937 kN. Kayak gitu. Jadi ini sifatnya kumulatif ya, jadi harus dikurangi berat lantai di atasnya. Sehingga berat total struktur adalah W1 tambah W2. Kalau ada 5 lantai berarti ditambah W3 tambah W4 tambah W5, yaitu W1 nya ini 122,937 ditambah lantai 2 nya adalah 122,936 diperoleh WT atau berat total struktur adalah 245,873. Jadi untuk menghitung WT bisa seperti ini, atau bisa langsung lihat di tingkat 1. Nah, tingkat 1 FZ nya ini pasti WT. Nah, ini berarti 245,873. Angkanya ini sama persis. Mengapa kita tetap perlu menghitung di setiap TK2, TK1? Itu karena mau menghitung berat struktur di setiap lantai ini. Jadi tidak cukup jika kita hanya melihat tingkat 1 aja WT-nya dapat, tapi distribusi W1, W2 nya itu tidak bisa diperoleh jika kita hanya melihat di tingkat 1 saja. Makanya tadi saya jelaskan di tingkat 2 dulu, kemudian tingkat 1, kemudian menghitung WT. Jelas? Sudah memperoleh nilai WT, berat total struktur, kita beralih ke parameter gaya gempa lainnya, yaitu menghitung nilai koefisien gempa atau C. Terlebih dahulu kita cari nilai periode empirik dari struktur tersebut. Ya, saya zoom. Ya, dari pendekatan yang ada, ya kita bisa melihat di tabel ini hubungan antara parameter CT dan X. X itu adalah koefisien yang ada di sini. Ini ada 2 angka, kita pilih yang dalam kurung ya, atau parentesis, karena kita bekerja dengan satuan SI, kecuali yang menggunakan satuan British. Kita pakai SI berarti karena kita struktur beton bertulang, kita pilih yang konkret, moment resisting frame. Kalau steel ini baja. Nah, ini pilih 0,0466 kalikan H pangkat X nya 0,9. H adalah tinggi total struktur kita. Kita lihat tinggi total portal ini ada berapa? 3 meter tambah 3 meter berarti 6 meter ya. Jadi hanya di sini adalah 6. 0,0466 dikali 6 pangkat 0,9. 0,0466 0,0466 dikali hanya adalah 6 pangkat 0,9 ya, 0,9. Di Excel atau kalkulator kita bisa memperoleh nilai 0,233. Nah, sama detik karena periode. Setelah dapat periode empirik, kita bandingkan dengan T1, yaitu pembatasan waktu getar alami fundamental. Rumusnya adalah kurang dari besi kali H pangkat 3/4. Besinya itu bisa kita lihat di tabel ini, karena kita asumsinya bangunan kita ada di wilayah Cirebon menurut SNI 1726/2002, masuk ke dalam kategori gempa sedang. Struktur kita adalah rangka beton, berarti nilai besinya adalah 0,102 dikalikan H nya adalah 6 meter dipangkatkan 3/4, berarti 0,102 dikalikan 6 pangkat 3/4 atau pangkat 0,75. Dengan cara yang sama kayak tadi, menggunakan Excel atau kalkulator, diperoleh T1 nya ini adalah 0,391. T1 0,391, T empiriknya 0,2337. Kita pilih yang terkecil. T terpilih ini adalah T yang terkecil antara dua nilai T tadi, sehingga diperoleh T terpilihnya adalah 0,2337 detik. Oke. Setelah kita dapat T, maka kita lihat di tabel 5 yang ada di SNI 1726/2002. Kita lihat zona gempa wilayah 3 ini, kita asumsikan dari hasil pengujian SPT. Kita hitung NSPT nya, diperoleh asumsinya adalah tanah sedang misalkan. Setelah dihitung, kemudian kita lihat di wilayah gempa 3 tanah sedang, diperoleh parameter AM nya adalah 0,55 dan parameter AR nya adalah 0,33. Silakan ini untuk penjelasan AM apa, AR apa itu bisa dilihat di SNI nya. Saya tidak fokus ke arah situ karena itu mata kuliah di rekayasa gempa ya.
Kemudian sudah tadi kita lihat di sini faktor I keutamaan, karena V adalah C kali I kali WT per R. Untuk gedung umum seperti penghunian, perniagaan, perkantoran itu 1. Jika rumah sakit misalkan adalah 1,5, karena lebih penting ya, maka I-nya lebih besar. Untuk nilai R, yaitu faktor modifikasi atau faktor respon gempa, karena kita Cirebon masuk ke dalam gempa menengah dan rangkanya itu rangka beton, maka kita lihat yang nomor 2 ini, nilai R-nya adalah di sini 5,5. Nah, kembali ke yang tadi, nilai koefisien gempanya adalah C adalah 0,55. Untuk menghitung nilai C, teman-teman bisa lihat di sini di SNI 1726 2002 pasal 4.7.6. T terpilih kita adalah tadi yang ini kan, T terpilih kita adalah 0,2337 detik. Antara T1 dengan TA ini cari yang paling kecil, nilainya kan berarti 0,2337. Nah, 0,2337. Statusnya TC kita berapa? TC yang ada di sini untuk wilayah gempa 3 dan tanah sedang, TC-nya adalah 0,6 detik periode kritisnya. Berarti TC-nya adalah tadi Bapak 0,6 detik, 0,6 TC-nya, T terpilih kita 0,23, berarti T kita lebih kecil dari TC kan. Nah, kalau T lebih kecil dari TC, maka nilai C-nya adalah AM. Nah, nilai C kita, koefisien gempa kita adalah AM. AM kita adalah 0,55. Oh, berarti C-nya adalah 0,55. Kemudian kita bikin tabel seperti ini di Excel ya, kayak gini ya. Nah, bikin tabel ini adalah backup Excel dari paparan tadi. Nah, kemudian teman-teman membuat tabel Excel seperti ini, misalkan di zoom ya. Nah, ini angkanya bisa beda sih, yaitu tingkat WI, berat lantai ke I, HI, tinggi lantai ke I, WI kali HI, FI, VX. Kita akan ada 2 tingkat, berarti tingkat 2 dan tingkat 1. WI nya tadi adalah berapa tadi? 122,936 ya, berat lantai kedua saya ubah aja 122,936. berat lantai satunya adalah 122,937. Tinggi struktur kita adalah, karena tinggi antar kolomnya 3 meter, yang ini 3 dan 3 ya. Oke, berarti tinggi lantai satunya adalah 3 meter, tinggi lantai 2 nya menjadi 6 meter karena dihitungnya dari bawah ya, dari taraf penjempitan lateral. Kemudian WI/HI nya ini adalah tinggal dikali saja, WI dikali HI dapat 368, sekian, WI kali HI dapat 737, sekian kilonewton meter, karena W nya kilonewton, hanya meter. Kemudian kita bisa peroleh nilai FI yang ini, rumus yang ini nih. Rumus yang ini. FI adalah WI kali HI atau kali ZI dibagi sigma WI HI dikali V. Ya gitu. Nah, ini nanti kita hitung setelah kita tahu V. Nah, kita hitung WT-nya dulu, W2 tambah W1 disam. Ini juga sigma WI HI disam, dijumlahkan. Nah, V adalah C kita tadi berapa? C kali 0,6 ya, kalau nggak salah. Bentar ya, C kali I, C kita adalah 0,55, bukan 0,6, 0,55 kali I, faktor kepentingan struktur 1 kali WT, WT nya ini dibagi R, R nya 5,5, dapat nilai 245,873, 24,5873 kilonewton. Oke, 24,5873, ya betul ya, atau dibulatkan menjadi 25 kilonewton. Kemudian kita ngitung FI nya pakai rumus tadi, yaitu 45, yaitu WI HI dibagi jumlah WI HI dibagi 1106 dikalikan 25,
Ini juga sama, 3 WIAI 368 dibagi sigma WIAI dikali 25. Oke, jadi kita dapat F1 nya 8,19 kN, F2 nya 16,39 kN. Nanti di sini F1 8,19, di sini F2 16,39 ya. Oke. Nah, kita input beban gempanya. Caranya select join, jadi yang lantai paling kiri di tingkat 2 atau tingkat 1, klik assign, join static load, forces, cari nama beban gempa, masukkan nilai F2 atau F1 pada force global X. Oke. Ya, kita masukkan. Nah, seperti ini nanti. Coba kita input ya, kita unlock dulu, kemudian kita masukkan yang F1 dulu, satuannya dalam kilonewton meter, assign, join static load, forces, masukkan beban gempa. Nah, nilai beban gempa di lantai satunya tadi adalah 8,1958, 8,1958. masukkan di force global X ya, boleh add karena baru. Nah, 8 oh iya, ini adalah file sebelumnya, ulangi ya. Ini kenapa jadi 16, karena tadinya udah 8 berarti send. Nah, berarti kita pilih yang aman aja, replace aja ya teman-teman. Boleh add kalau baru pertama kali buat file ini, kalau enggak replace juga sama aja, klik replace aja. Nah, 8,20. kemudian lakukan untuk lantai 2. Lantai 2 nilainya adalah 16,3915. Nah, assign, join static load, forces 16,3915. Klik yang replace, boleh add juga boleh, 16,39. Jika sudah, kita lakukan pengubahan di preferences concrete, option preferences concrete, option preferences concrete. Nah, kita ubah ke, karena ini masih 2002, berarti ICI 31899. Masukkan faktor reduksi P untuk lentur adalah 0,8, compression 0,65, geser 0,75, dan compression tekan 0,7. Ini yang tarik ya, 0,8, 0,65, udah benar kayaknya, 0,75, 0,7. Klik OK. Ikuti saja yang ada di sini. Kemudian kita pilih design, select design combo, design, select design combo. Nah, kita pindahkan, ada 6 kombinasi pembebanan tadi yang saya bilang ya. Kemudian kita pilih OK, pindahkan ke sana ya. Pastikan combo yang tadinya di list of combo ini diklik selain WT. Yang misalkan di sini ada combo 1, combo 2, 3, 4, 5, 6, diklik ya, klik, kemudian pilih add. Nah, ini udah saya add, jadi dia udah pindah ke kanan. Awalnya pasti di sini semua. Klik OK ya. Pastikan tampilannya seperti ini. Di sini kosong, hanya ada WT aja, berat WT, karena berat WT itu hanya membantu kita untuk menghitung berat total struktur. Sedangkan combo 1 sampai combo 6 ini untuk menghitung penulangan. Kemudian pilih analyze, exit plan. Oke, exit plan, ada iklan. Kemudian pilih desain tulangan, desain, start design of structure. Nah, ubah satuannya ke Newton millimeter. Kemudian pilih desain. Kemudian, nah ini kan belum running, kita running dulu ya. Analyze, running. Oke. Untuk menghasilkan luas penulangan kita ubah ke milimeter di belakang yang bebas, misalkan Newton milimeter boleh, atau ton milimeter, kilogram milimeter boleh. Pilih desain, kemudian klik start design check of structure buat si SAP ini menghitung kebutuhan tulangan dari balok dan kolomnya. Nah, cepat sekali diperoleh nilai sama seperti ini, 1575. Semua kolom 1575 mm persegi. Nah, ini adalah baloknya, ada di tumpuan, lapangan, tumpuan. Ada dua ya, tumpuan, lapangan, tumpuan, baik tulangan atas maupun tulangan bawah. Nah, misalkan kita mau tahu kebutuhan tulangan di kolom ini 1575 ya.
kira-kira butuh berapa tulangan? 1575 AS kolomnya ya. Luas tulangan kolomnya 1575 mm persegi, mm pangkat 2. Nah, misalkan kita menggunakan diameter 19 misalkan mm, maka jumlah N nya itu berapa kan? Jumlah tulangannya ya berarti 1575 dibagi 0,25 atau 1/4 kali pi bilangan Pythagoras 3,14 sekian kali d kuadrat. Itu adalah rumus luas lingkaran kan, 1/4 pi d kuadrat atau pi r kuadrat. 1/4 pi d pangkat 2 kurung tutup. Nah, di sini butuh 5,5 tulangan. Karena tulangan nggak mungkin bulat, kita bulatkan ke atas. Ya, dalam digitnya 0 misalkan. Butuh 6 ya. Oke, jadi kita butuh 6 tulangan. Bagaimana gambarnya? Ya, gambarnya adalah sebentar. New ya. Ya, ini kolom. Kita lihat kolom dari atas. Panjangnya adalah, ini langsung terapan aja nih biar teman-teman paham. Dimensinya 350 kali 450, 350 kali 450. Ini lihat dari atas ya. Ini adalah cengkangnya. Nah, cengkang ini adalah tadi N tulangan utamanya adalah 6 buah tulangan, diameter 19. Berarti 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 D 19. Nah, untuk menghitung sengkangnya berapa, kita bisa lihat di desain, kemudian display desain info. Ini longitudinal, ini yang barusan ditayangkan ya. Kalau untuk sengkang kita pilih shear. Nah, ini shear 1,517 1,521. Nah, kita pilih yang terbesar aja. Nah, ini untuk baloknya di tumpuan kiri, lapangan tumpuan kanan. Nah, luas sengkang juga dapat mudah dihitung. Nanti akan saya pecah di video berikutnya. Ya, nggak lama ya. Setidaknya teman-teman sudah mengerti untuk mendesain tulangan yang ada beban gempanya menggunakan metode statik ekivalen dengan asumsi strukturnya termasuk struktur beraturan. Oke, untuk kebutuhan tulangan sengkangnya nanti saya jelaskan di video berikutnya dipecah agar tidak lama. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar. Have a nice learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.